Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Binasaha. Hari ini kita akan review komik dengan judul Cowboy Bebop. Nah, jadi ini merupakan komik yang dulu banget diterbitkan oleh MMC. Jadi ini kemarin banyak yang nanyain ya, kenapa? Karena tiba-tiba tayang di Netflix. Jadi ini kemarin pas nyari nggak ada ya di toko. Pas kemarin bongkar gudang baru nemu ya. Ini juga nemu yang second, bukan second lagi. Ini yang X-Rent ya, bekas rental. Ada capnya lagi, ada staples ya. Kalau di kalian bilang staples ya, kalau di sini bilang hector. Dan nembusannya sini. Jadi kalau kita lihat di sini tahun berapa coba kita lihat ya. Nah, di Indonesia alih bahasanya Polsta. eh tahun 2002, berarti sekitar 19 tahun yang lalu. Cetakan pertama tahun 2003. Sudah lama banget. Jadi ini 3 buku tamat. Nah, Cowboy Bebop ini lagi laris, bukan lagi laris, lagi booming lah ya, karena banyak banyak yang nanyain tentang manganya, karena ada di Netflix. Jadi untuk cerita ya sebenarnya aku cek ya itu ada dua. Yang pertama adalah Cowboy Bebop Starlight ya. Itu ada 2 buku, terus satu lagi itu Cowboy Bebop Tok ya. Cowboy Bebop doang, yang itu 3 buku ini. Jadi sebenarnya Cowboy Bebop itu ada 2 cerita, yang itu sama yang ini. Jadi yang itu kayaknya nggak pernah diterbitkan di Indonesia deh ya. Aku nggak gitu ingat lagi ya, udah lama banget. Ini juga kebetulan nemu, jadi kebetulan aku review. Jadi kemarin pas gua fotoin langsung diminta, bukan diminta sih, temen mau beli, cuman aku nggak jual lagi ya karena udah butek banget ya, ini udah jelek banget. Jadi gua kasih aja sih. Jadi ini aku pinjam buat review ya untuk kalian. Habis itu nanti mau gua kirim ke orangnya. Oke, jadi Cowboy Bebop ini ceritanya tentang 4 orang sih sebenarnya, 4 orang tokoh utama kita. Jadi di sini volume satunya lucunya nggak ada penjelasan ya tentang tokoh utamanya, tapi di volume kedua itu ada. Jadi kita bahas dulu tokoh utamanya. Tokoh utamanya yang pertama itu Spike Spiegel. Jadi ini Spike Spiegel. Nah, settingnya itu di tahun 2070-an ya, 2077 gitu ya. Nah, jadi di masa depan, jadi ini lahirnya 2044 ya. Umur 27, golongan darah O, tinggi pesawat swordfish. Nah, ini. Terus ada Faye Valentine. Nah, ini yang ceweknya yang cakep. Terus ada Jet Black. Jet Black si bongsor ini. Terus ada Ed. Nah, ini Ed cewek ya, cewek jenis. Jadi kalau kita lihat di apa namanya? Komiknya itu kayaknya cowok gitu. Terus namanya Edward lagi ya. Tapi sebenarnya dia cewek. Jadi aku penasaran juga ini cewek apa cowok. Aku cek lagi ke Wikipedia ya. Dia itu cewek bukan cowok. Terus ada anjing kecil. Nah, jadi toko utamanya sebenarnya 4 orang tambah 1 ekor anjing. Oke? Nah, untuk gambar ya, settingnya di masa depan dan juga cerita tentang mereka para pembunuh bayaran ya, bounty hunt, bukan pembunuh bayaran, pemburu bayaran, bukan pembunuh bayaran ya. Jadi mereka bounty hunter ya, jadi mereka mencari buronan-buronan ya untuk ditangkap dan dicairkan lah, dijadiin duit gitu ya. Nah, jadi karena satu dan banyak hal, akhirnya mereka berempat sama Edward bergabung dan menjadi Cowboy Bebop. Nah, di sana mereka jadi terkenal dan melakukan banyak misi ya, misi bersama-sama ya untuk menangkap orang-orang. Jadi kalau dari segi gambar ya, kalian bayangkan ya ini digambar sekitar 20 tahun yang lalu ya. Gambarnya itu pas baca itu nostalgia banget ya. Kayaknya gambar-gambar sekarang nggak sejadul yang ini ya. Jadi kalau kalian beberapa pengarang komik yang style gambarnya seperti ini, kalian boleh cek seperti Karakuri Circus ya, Moonlight Act. Terus apa lagi ya karangannya? Siapa lagi yang karangannya? Model gambarnya mirip-mirip gini. Jadi agak jadul ya, tapi ceritanya sebenarnya bagus. Kalau kalian lihat ya komik-komik jadul, contohnya yang timeless itulah ya, yang bakal sampai sekarang, sampai masa depan pun bakal banyak yang cari dan baca, itu seperti Dragon Ball, level kayak One Piece, Naruto ya. Saya yakin ya kedepannya itu bakal tetap, penggemarnya akan tetap ada gitu. Itu bakal
Itu kayak legendnya dunia komik gitu. Oke, nah ini gambarnya seperti ini ya. Kalau kalian nggak pernah baca komik jadul, kalian pasti, ih, kok gini ya gambarnya ya. Sensornya agak-agak lucu juga ya di sini. Jadi sebenarnya komiknya nggak panjang ya, 3 buku doang. Terus lumayan terkenal. Ini dulu waktu terbitnya ini banyak respon positif ya dari banyak orang ya, termasuk dari segi animenya juga. Cuma berhubung aku nggak nonton animenya dan juga aku nggak nonton Netflix yang live action movie, jadi aku nggak tahu ya ceritanya bakal sama nggak dengan komiknya. Tapi untuk komik ya, segi ceritanya dia per case, jadi banyak case ya. Jadi nanti ada satu kasus, ada satu kasus, satu kasus gitu. Jadi tiap-tiap buku itu ada banyak kasus. Tapi kalau yang aku baca ya kayaknya yang seri pertama ya. Yang seri pertama itu yang fokusnya cerita tentang Spike Spiegel ini. Ya, yang seri pertama yang tadi Cowboy Bebop Starlight ya. Tapi ini yang istilahnya seri kedua. Jadi kalau digabung itu ada 5 buku ya. Yang seri pertama 2 buku, yang seri kedua 3 buku. Nah, aku nggak tahu yang Netflix itu ambil yang seri pertama atau seri kedua. Tapi overall this is good ya. Eh, beda sih dengan komik-komik yang sering kita baca. Settingnya juga, gambarnya juga, macam-macam ya. Nah, untuk harga ya, ini lu bayangin ini harganya dulu 9,5. Sekarang 28.000 yang standar ya kan. Anggaplah 30.000 berarti 3 kali lipat. Wow. Wow sekali. Oke, sekian untuk review Cowboy Bebop sampai di sini. Buat kalian yang mungkin penasaran, kalian mungkin boleh nonton movie-nya aja ya di Netflix ya. Saya yakin ceritanya juga bakal keren banget. Cuma berhubung aku jarang nonton, jadi aku nggak tahu ceritanya sama apa enggak gitu. Tapi yang untuk ini ya pokoknya dia per case. Tapi kalau yang Netflix mungkin ya, mungkin dia fokusnya ke ceritanya Spiegel ini. Oke. Sekian untuk review Cowboy Bebop sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.